Tarik! Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Pak Guru mana? Ya. Saya Yunus. Oh ya. Mari, Pak. Tiap malam begini, Pak. Padahal baru lepas maghrib. Hanya orang-orang pendatang saja yang mau keluyuran malam hari di kota ini. Mereka tidak tahu bagaimana menakutkannya kota Kumayan sesudah matahari tenggelam. Makhluk halus maksud Bapak? Bukan cuma itu. Harimau jadi-jadian. Jangan ulang kata-kata itu. Tabu, apalagi malam hari. Lebih baik Pak Guru menyebut inyek. Maafkan saya, Pak. Ini rumah jabatan Bapak. Pak Guru. Mari. Barangkali terlalu sederhana sebagai rumah. Tapi inilah yang mampu disediakan oleh sekolah untuk Pak Guru selama bertugas di sini. Itu kamar Bapak. Tapi bisa juga tidur di sana. Lebih nyaman. Saya pergi dulu. Menghadap kepala sekolah? Itu besok. Saya mau ke Lebek Karat. Pak Guru kenal nama itu di mana? Sebelum saya menerima tugas mengajar di sini. Dia orang sakti loh. Saya tahu itu. Salah-salah Bapak menghadap bisa celaka. Itu juga saya tahu, Pak. Hati-hati, Pak. Di Kumayan sini sering membuat muridnya celaka. Keberanian saja belum cukup untuk menghadapi orang-orang yang masih percaya pada ilmu gaib. Sebagai orang baru, Bapak pasti akan dicoba oleh orang-orang sakti di desa ini. Saya siap menghadapinya. Jangan takabur. Itu juga tabu di sini. Bukan tak kabur, Pak. Justru saya mau menemui Lebek Karat untuk menghindari sebutan itu. Tugas saya hanya menyambut guru baru. Ini kunci rumahnya. Terima kasih. Selamat malam. Ya. Ya, untuk selanjutnya Pak Guru akan menerima makanan rantang dari Ibu Tari. Baik. Misi. Saya orang baru di sini. Saya mohon izin.
Dari mana malam-malam gini? Saya mau pulang. Kemalaman. Saya cuma mau ketemu Ki Lebay Karat. Oh, tidak bisa, tidak bisa. Ini sudah menunggu dari jam 4 sore. Bilang saja saya orang baru di sini. Saya akan jadi warga Kumayan. Ya, ya, ya. Nanti coba saya tanyakan. Silakan duduk, Pak. Ya. Kenapa, Pak? Sakit apa? Saya ditelan orang, Pak. Bertahun-tahun saya menderita sakit pada lambung saya. Sudah puluhan dokter memeriksa penyakit saya. Tapi tidak sembuh juga. Menurut istri saya pasti dikerjain orang. Kalau dipikir, memang betul, Pak. Sebab saya pertama jatuh sakit sejak saya menduduki jabatan kepala bagian. Ibu mau berobat juga? Tidak. Saya di Madu. Saya minta bantu Ki Lebay agar suami saya benci terhadap istri mudanya. Pak, silakan masuk. Ya. Kalau saya, Sebentar, Bu. Selamat malam, Ki Lebay. Kenapa? Ada perasaan tidak enak? Ya. Itu tandanya kamu punya maksud kurang baik mencari aku. Apa kamu mau mencoba ilmuku? Atau mungkin kamu tidak percaya pada ilmu mistik? Biasanya orang yang merasa dirinya modern selalu begitu. Ki Lebay. Ilmu di dunia ini selalu berpasangan. Ada yang fisika, ada yang metafisika. Maksud saya, ada yang nyata dan ada yang gaib. Dan setiap orang berhak untuk memilih dengan jalur keyakinannya masing-masing. Tidak ada alasan untuk membenci, apalagi memusuhi. Selagi ilmu itu bermanfaat untuk kepentingan umat manusia. Kalau begitu, apa keperluanmu datang menghadap aku? Saya akan menjadi warga masyarakat Kumayan. Setidak-tidaknya untuk beberapa lama. Saya akan menjadi guru SMP di sini, menggantikan guru yang sudah pensiun. Sebagai orang yang tahu adat, maka saya menghadap ketua dari semua tetua yang ada di kawasan ini. Aku ingin jawaban yang jujur, anak muda. Kau dengan rendah hati menghadapku.
Apa bukan untuk mempersiapkan maksud jahat? Saya tidak bisa menjawab. Sebagai orang yang berilmu tinggi, tentu Ki lebih tahu. Cepat tinggalkan tempat ini. Firasatku mengatakan kau akan mengalami gangguan-gangguan berat di daerah ini. Selamat malam. Siapa kamu? Dari mana kamu masuk? Dari belakang. Dulu rumah ini milik saya. Ini ranjang saya. Rumah ini saya yang membangun. Tapi saya diusir dengan cara yang licik dan keji. Mereka main sokok dan mengancam. Tapi saya protes terus. Ke lurah, ke camat, bahkan sampai ke bupati. Tapi akibatnya adalah ini. Lebih Karat yang melakukan. Ki Karat? Ya. Orang-orang yang kuasa di sini juga ikut terlibat. Hampir seluruh kebun kopi warisan saya dicomot. Dan siapa saja yang berani membangkang akan menjadi mangsa Ki Karat. Siapa nama Bapak? Toeng. Saya akan minta tolong kepada anak untuk memintakan kesembuhan penyakit saya pada Ki Karat. Kenapa harus saya, Pak? Bapak saja sendiri datang ke rumahnya untuk minta disembuhkan. Kalau betul-betul Tulu itu buatan Ki Karat. Ki Karat ilmunya nakal. Dia pasti minta kehormatan istri saya. Sudah terlalu banyak korban yang saya berikan. Dia dukun cabul. Tapi hanya sedikit orang yang tahu. Ya, saya akan usahakan minta Ki Karat supaya mencabut teluhnya. Sekarang silakan Bapak pulang. Terus terang saya mau istirahat.
mungkin membunuh ini. Pasti guru baru ini. Iya Pak. Ayo sana urus jenazahnya. Di sini belum pernah terjadi pembunuhan. Awas. Jangan ada yang menyentuh, jangan disentuh dulu. Masih belum tahu. Awas. Jangan disentuh. Polisi belum tahu. Awas. Ini Pak Polisi. Itu rumahnya dulu. Dia tinggal di rumah itu dulu. Sekarang rumah itu ditempati orang baru. Iya, orang baru di situ. Ini dia nih. Darahnya banyak. Mana sekarang kemana? Ya, tapi memang dia ngajak bagaimana? Pak Gumara. Ya. Saya kepala sekolah SMP Kumayan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Maaf tadi malam saya tidur lelap. Barangkali ada pertengkaran antara Bapak dengan Pak Tuhing, sehingga Bapak hilaf. Maksud Bapak? Pak Tuhing memang selalu bermusuh dengan setiap penghuni baru rumah ini. Pak Tohi memang semalam kemari. Dia memang kurang waras, Pak. Tapi saya kecewa Bapak sampai tega membunuh dia. Saya membunuh. Demi Allah, ini fitnah, Pak. Tapi hampir semua tetangga di sini menyudutkan saudara. Mana mungkin ini bisa terjadi, Pak? Hukum nanti yang akan membuktikan kebenaran. Apakah Bapak bersalah atau tidak? Saya tidak terima, Pak. Bapak belum bisa membuktikan bahwa saya bersalah. Ikut saja, Kak. Kok Jiworto? Saya khawatir Anda akan memotong leher orang lain lagi. Atau mungkin leher kami sebagai petugas keamanan. Anda tidak menghendaki kami berlaku keras, kan? Selamat datang. Selamat siang, Mbak. Rokok. Saya tidak merokok. Artinya kamu akan lebih kesepian dari saya. Di sini rokok bisa menjadi teman untuk mengusir kesepian. Saya maling. Kamu kenapa masuk? Saya bingung. Saya dituduh membunuh. Pasti kamu bukan orang Kumayan. Saya dari Jakarta. Pantas. Mau ketemu dia? Saya mau bicara dengan kakak. Saya. Ayah saya bisa menolong membebaskan. Saya tahu pasti kakak terkena fitnah. Ada orang berhati busuk yang tidak menghendaki kakak mengajar di SMP Kumayan. Mungkin dia adalah guru yang kakak gantikan. Saya tidak mau berburuk sangka. Nama adik siapa? Harwati. Si anak lebih karat. Terima kasih atas simpati adik. Salam buat bapakmu. Saya yakin hukum yang akan membebaskan saya. Karena saya tidak bersalah. Sombong. Orang yang yakin pada dirinya sendiri punya kesan sombong. Itu artinya pendapatmu salah. Saya lihat waktu guru itu dibawa polisi, orangnya ganteng ya. Setiap ada guru baru di sini pasti terjadi peristiwa yang tidak enak. Ingat waktu kita masih kelas 1, guru bahasa Inggris yang baru pindahkan dari Medan, hanya 2 minggu dia mengajar. Karena kemudian dia sakit buta darah dan akhirnya mati. Iya ya, sepertinya orang-orang Kumayan menutup diri dari orang luar. Ini yang menyebabkan desa kita tidak pernah bisa maju. Pikiran-pikiran orang tua kita masih kolot. Mereka masih sibuk dengan hal-hal yang gaib dan mistik. Maksud kamu, guru muda itu kena guna-guna orang? Ya, coba kita pikir. Ada hubungan apa guru baru itu dengan Pak Tohing? Pak Tohing semua orang Kumayan kenal, dia memang pembangkang. Pak Tohing memang keterlaluan. Dia tidak pernah menggunakan kepentingan umum. Seperti membuat sekolahan, kan itu juga termasuk kepentingan umum. Tapi dialah satu-satunya orang Kumayan yang tahu menggunakan haknya. Dia berhak untuk mempertahankan tanahnya. Dia berhak untuk mengatakan tidak boleh, karena itu adalah tanah warisan. Nah, kedatangan guru baru itu digunakan untuk sekaligus menyingkirkan Pak Tohing juga.
Saya tersinggung sekali, Pak. Maksud saya baik, tapi dia menolaknya dengan angkuh. Aku tahu siapa yang bekerja di balik pembunuhan si Tohing. Ini pasti perbuatan temanku juga. Pak Humbalang? Bukan. Si Lading Ganda. Dari mana Bapak tahu? Setiap kerja iseng dengan golok, itu pasti perbuatan si Lading Ganda. Barangkali tidak suka sama si Kumara. Atau bisa saja ada orang yang tidak menginginkan guru muda itu mengajar di Kumayan, lalu menyewa si Lading Ganda. Pak Guru Muda, aku mau menjelaskan yang terbunuh kemarin malam bukan aku. Aku bukan hantu. Bukalah matamu. Jika Bapak tidak mau melihat mukaku, kemarilah, dekatlah, pegang tanganku. Kau akan yakin bahwa aku masih hidup karena aku mempunyai jasad. Kemari, kemari, pegang tanganku. Di sini segala sesuatu yang paling muskil pun bisa terjadi. Ini Kumayan, di mana segala bentuk ilmu gaib ada di sini. Iya. Minta rokok. Saya tidak merokok, Pak. Sebentar. Mungkin kawan saya punya. Sebentar ya. Pak. Kenapa? Itu Pak. Kamu pasti mimpi didatangi setan. Biasanya pembunuh selalu dihantui rasa takut, karena arah orang yang dibunuh selalu bergentayangan dengan bawa dendam. Jangan ribut. Sudah malam. Silakan, Pak. Selamat pagi, Pak. Perlu sama saya? Paling lama setengah jam lagi guru muda akan dibebaskan. Kamu kena fitnah. Rupanya banyak pihak yang kurang senang atas kehadiran guru muda. Pendekar cacing disewa untuk membunuh Tohing. Kemudian dia taruh goloknya di kelangkan atap rumahmu. Maaf. Nama Bapak siapa?
Lading Anda. Saya kemari bukan mau menonjolkan jasa saya. Hanya mau memberitahu bahwa pembunuh Tohing yang sebenarnya berhasil saya tangkap. Jangan lupa mampir ke padepokan saya kalau sudah keluar. Ya, ya. Bau apa ini aneh? Hah? Bau bangkai. Pasti orang tua tadi manusia harimau. Tagumara. Oh, Ki Lading. Saya harus ke Kakangil dulu. Kemudian langsung ke sekolah. Saya sudah terlambat 1 hari, Pak. Cuma karena... Mampir dulu ke padepokan saya. Ada yang perlu saya bicarakan dengan anak. Mereka adalah murid-muridku. Jangan kaget. Ini adalah latihan mereka sehari-hari. Oh, ya. Desa kita harus selalu dipertahankan dari gangguan orang luar. Ayo masuk. Terlalu sepele kalau kedatanganmu ke Kumayan hanya untuk menjadi guru sekolah. Aku melihat tanda-tanda pada dirimu bahwa kau bisa menjadi pewaris ilmuku. Kau akan saya jadikan manusia paling tangguh di Kumayan. Maaf, Ki. Saya datang untuk mengabdi pada masyarakat Kumayan. Bukan untuk jadi jagoan. Dalam hidup sebaiknya jangan menyakiti hati orang lain. Kamu tahu, kedatanganmu telah mengecilkan hati Pak Tarih. Sebelum kamu datang, guru tua itu sudah uring-uringan. Nah, sebelum kamu mati konyol diracun si Tarih, ada baiknya kamu ikuti nasihatku. Saya pikir Pak Tarih cukup mengerti bahwa masa pensiun akan berlaku pada semua pegawai negeri. Pak Tarih orang Kumayan. Dan saya kenal betul bagaimana sifat orang Kumayan menghadapi saingannya. Saya tidak mengerti maksud Ki Lading Ganda. Gampang. Kita bakar saja map ini. Jangan, Ki. Dan kau menjadi muridku. Saya tidak mau. Saya tidak mau, Ki. Habisi. Jangan, Ki. Pak Tarih datang nih. Tuh. Mana? Pak Tarih datang, Pak Tarih datang. Kok masih ngajar? Katanya sudah pensiun. Sama guru baru itu. Cepat. Selamat siang anak-anak. Ada berita gembira untuk kalian bahwa guru baru yang akan menggantikan Bapak sekarang sudah berada di hadapan kalian. Namanya, biar Pak Guru yang akan memperkenalkan sendiri. Silakan Pak. Selamat siang. Saya akan meneruskan semua apa yang kalian terima dari Pak Tarih. Cuma saya akan mengulang sedikit dari bawah, supaya ada keselarasan dengan cara saya mengajar. Sebagai seorang guru yang baru berpengalaman 2 tahun mengajar, tentu saya masih banyak kekurangan. Tapi saya akan terus mencoba untuk mengajar kalian sebaik-baiknya. Pak Guru, apa benar Pak Guru tahan polisi? Siapa nama kamu? Huragatali, Pak. Sebenarnya pertanyaan Huragatali terlalu pribadi sifatnya. Tapi karena kepribadian seorang guru harus terbuka di hadapan muridnya, maka pertanyaan saya jawab di sini, singkat saja. Bahwa saya ditahan polisi, itu benar. Tapi tadi pagi,
saya dibebaskan dari tahanan itu juga benar. Buktinya sekarang saya berdiri di hadapan kalian. Kalau begitu bukan Bapak kan yang membunuh Pak Tohing? Tentu bukan. Saya orang baru di sini, dan saya tidak suka berkelahi. Apalagi melakukan pekerjaan keji semacam itu. Saya sudah menduga. Bapak pasti difitnah. Pitaloka, kita hentikan saja bicara soal pembunuhan. Selagi Pak Guru belum punya tukang masak, sekolah akan mengirim rantangan untuk makan siang dan malam. Yang masak siapa Pak Yunus? Bu Tarikh. Sebelum kamu mati konyol di racun si Tarikh, ada baiknya kamu ikuti nasihatku. Kenapa Pak? Ya, tidak apa-apa. Masakan Bu Tarikh cukup enak. Pak Direktur pernah berlangganan waktu istrinya sakit. Saya agak kurang enak sama Pak Tarik. Pak Yunus kenal yang namanya Lading Ganda? Dia juga orang sakti Pak Guru. Hati-hati. Jangan singgung perasaannya. Di Kumayan sini ada anak Inyit yang merupakan tetua desa Kumayan. Lebay Karat, Ki Humbalang, Ki Lading Ganda. Terus siapa lagi? Tidak baik membicarakan para tetua pada malam hari, Pak Guru. Ini tak. Saya rasa saya sudah harus permisi, Pak Guru. Terima kasih. Besok pagi saya ambil rantangannya. Sekalian bawa sarapan pagi. Ya. Selamat malam. Permisi. Mau ulangan tidak dikasih tahu. Iya, tadi malam saya cuma belajar ke SPB. Gawat, cuma 5 soal tapi sulit-sulit. Iya ya. Tidak ada soal yang sulit kalau kalian mau belajar. Buat yang bodoh seperti saya, soal segampang apapun tetap sulit, Pak. Siapa nama kamu? Pitaloka. Kamu tidak gemar matematika? Bohong kalau ada murid yang gemar matematika. Matematika adalah beban, karena matematika selalu bikin pusing dan meributkan pikiran. Ngawur kamu. Tidak ada yang ruwet dalam matematika. Karena dia ilmu pasti. Ilmu yang bisa dijawab kalau kita betul-betul mau mempergunakan otak kita. Yang ruwet itu adalah misteri. Dia tidak pernah mau muncul di atas permukaan dan selalu bikin kabur. Seperti ilmu klinik misalnya. Asal Pak Guru tahu,
Di sini adalah pusatnya. Hati-hati Pak Guru. Kita loka juga anak inyet. Diam kamu. Mulai kerjakan. Bikin yang mudah dulu. Kalau sudah selesai, kumpulkan di sini. Kamu akan diracun si Tarik. Ada apa? Mendadak batuk darah. Gimana dok? Sebelumnya tidak pernah. Anda orang baru? Saya sudah 1 minggu di sini, dokter. Saya guru baru di SMP Kumayan. Anda tidak usah menduga diracun orang, Pak Guru. Kalau saya menduga, saya tidak akan kemari, dokter. Saya sudah ke dukun. Lebih karat. Atau lagi ganda. Anda kenal nama-nama itu? Nama saya Gumara. Sudah berapa lama dokter bertugas di sini? Dari cara bicara dokter, ya yakin dokter bukan orang Kumayan. Bulan depan, persis 11 bulan. Nama saya Kadir. Saya ditugaskan di sini sebagai dokter puskesmas. Karena saya tertarik pada cerita kawan-kawan mengenai Kumayan. Ternyata banyak jawaban kalian yang salah. Saya yakin kalian ini kurang belajar. Soal-soal yang saya berikan adalah pelajaran akhir kelas 2. Pitaloka. Saya, Pak. Ke depan. Apa maksudmu menulis seperti ini? Iseng, Pak. Oh, iseng. Kalau iseng, kamu keluar setiap ada pelajaran saya. Ayo keluar. Harap kalian ketahui, setiap pekerjaan bersama butuh pimpinan.
Begitupun belajar adalah sebuah pekerjaan bersama. Guru dalam hal ini, saya, adalah pimpinan. Jadi setiap usaha untuk menghancurkan wibawa seorang pemimpin, artinya dia melanggar konsensus, dan dia harus menyingkir. Jelas kalian semua? Jelas, Pak. Zainuddin, Ya, Pak. sini. Bagikan buku kawan-kawanmu. Saya akan terangkan kembali soal yang saya berikan kemarin. Harwati, tolong. Guru kami minta darah. Mungkin dia diracun orang. Siapa? Pak Gumara. Saya kena fitnah. Dikira saya yang bikin ulah. Kamu tahu sendiri, biar bapak saya berilmu, tapi saya tidak pernah mau jadi muridnya. Ambil nafasnya. Terima kasih adik menolong saya. Kagak diracun orang. Mudah-mudahan cuma panas jalan. Saya permisi dulu, Kak. Kita, Oh, saya pulang. buat bapakmu ya. Terima kasih, Mak. Ya. Bapak mencurigai saya. Demi Tuhan saya tidak melakukannya, Pak. Saya tidak pernah mencurigai siapapun. Apalagi murid saya sendiri. Mungkin Bapak pernah dengar dari orang lain bahwa Bapak saya seorang dukun. Dan itu bisa menimbulkan penilaian yang keliru pada saya. Saya tahu bapak kamu Ki Putih Kelabu. Untuk apa kamu di sini? Saya akan meneruskan pelajaran. Keluar. Saya mau minta maaf, Pak. Dan saya bersedia mengerjakan 5 soal itu di papan tulis. Coba. Salin semuanya. Dia kagum pada Wati. Berkali-kali dia bilang terima kasih. Dia juga kirim salam sama Bapak. Kalau guru itu alamen kemari, boleh kan, Pak? Beto
Peto Alam. Iya. Di sekolah dia dipanggil begitu. Nama lengkapnya kan Kumara Peto Alam. Peto Alam. Putra yang terlahir karena kemauan alam. Apa mungkin dia? Bapak akan senang sekali kalau kakak mau berkunjung sekali lagi ke sana. Untuk apa? Lebay terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Siapa tahu ada hal-hal penting yang akan diomongkan. Setidak-tidaknya, kakak akan tahu adat istiadat dan sifat-sifat khusus penduduk Kumayan. Ya, saya rasa saya perlu datang. Saya permisi dulu, Kak. Tidak makan sama-sama dulu? Terima kasih. Saya permisi dulu, Kak. Ya, hormat buat Bapak ya. Iya. Anak Kilebay Karat, hati-hati Pak. Saya dengar dia sudah ada yang punya. Oh, sudah tunangan? Belum sih, baru dalam taraf naksir. Namanya Tatung Palu. Pada orang-orang kampung dia selalu berkuar-kuar, katanya pacar Harwati. Seorang gadis yang belum bertunangan, ibarat bunga yang tumbuh liar di jalan. Siapapun berhak untuk memetiknya. Bukan begitu Pak Yunus? Tapi ini Kumayan, Pak. Kebenaran kadang-kala justru menjadi musibah. Ya, seperti saya misalnya. Saya ditugaskan mengajar di sini untuk memajukan anak-anak Kumayan. Iya kan? Tapi apa kedatangan saya kemari tidak melukai hati seseorang? Seperti Pak Tarih misalnya. Melukai? Lebih baik Pak Yunus terus terang saja. Setiap Pak Yunus mengantar makanan kemari, apa tidak merasa curiga? Curiga bagaimana? Bahwa makanan ini berisi racun. Mungkin Bapak belum kenal betul siapa saya. Jangan tuduh saya sebagai perantara si pemberi racun, Pak. Saya cuma ditugaskan sekolah untuk membawa makanan Bapak. Tapi tak pernah berpikir bahwa makanan yang saya bawa ini akan diberi racun oleh Pak Tarih. Sudah 2 kali saya minta darah. Terakhir kemarin di kelas. Kalau begitu sebaiknya Bapak jangan makan. Atau minta tidak usah dikirim makanan lagi dari Ibu Tarih. Ikut saya. Siapa yang belum mengenal Kumara Peto Alam, maka dia akan menganggap leceh. Aku digelari ibuku si pahit lidah. Kata-kataku pahit. Dan kutukanku selalu jadi. Bukan kepada yang menginginkan. Kenapa, Bu? Ada apa, Bu? Ayo bawa ke kamar, Ki. Angkat. Ambil minyak kayu putih. Silakan, Kak. Peto Alam, ada seseorang yang membutuhkan pertolongan kamu. Cepat pulang. Membutuhkan saya? Kamu harus segera menemuinya. Kalau tidak, dia bisa mati. Seorang wanita yang pasti kamu sudah kenal. Maafkan atas ketidaktahuan saya, Ki.
Kalau begitu saya permisi. Permisi, Pak. Petualang, tolong hentikan mataku. Keluarkan semua. Hampir aku mati konyol. Ampunkan aku, Petualang. Tidak, Bu. Kalau Ibu sudah sembuh betul, tolong bikinkan saya gulai nangka. Iya, terima kasih. Permisi, Pak. Terima kasih, Nak. Ya, mari. 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 Maaf, istri saya perlu istirahat. Mari, Pak. Permisi, Pak. Ternyata kamu mendahului saya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Itu Kak Gumara. Ayo buktikan. Kamu bilang dia naksir kamu. Coba dekati kalau berani. Masa wanita yang nyamper? Harga diri. Kalau begitu bohong. Mulutmu besar. Coba kalau berani. Baik. Tapi jangan bilang aku genit ya. Selamat pagi, Pak. Pagi. Kok belum berangkat? Pelajaran saya nanti jam 10. Ada perlu? Saya tahu semalam Bapak ke rumah Harwati. Oh ya? Saya juga tahu Bapak menolong Bu Tarik. Jangan pikir yang tidak-tidak. Nanti dikiranya saya tahu. Saya bukan dukun loh. Saya cuma memberikan sugesti. Tapi saya lebih mempercayai hal-hal yang nyata, Pak. Yang masuk akal. Walaupun Bapak saya seorang dukun. Bahkan seorang manusia harimau. Itu artinya pikiranmu maju. Dan Kumayan akan maju kalau anak mudanya berpikiran seperti kamu. Saya senang dengan cara berpikirmu. Seharusnya orang tuamu bangga mempunyai anak seperti kamu. Mas sekolah apa mau main? Sayangnya datang. Selamat pagi, Kak Gumara. Selamat pagi, Wati. Bapak agak cemas begitu kakak pergi. Tapi Bu Tari bisa sembuh kan? Oh iya. Sebenarnya Bapak yang melakukan. Oh, pantas. Orang pikir saya yang punya ilmu. Saya jadi malu. Kenapa harus malu? Orang Kumayan akan segan dan tidak akan berani main-main sama kakak. Begitu kan, Pita? Saya kurang tahu. Tidak usah pura-pura. Bahkan pada anak dari orang berilmu macam kamu, mereka pun segan, ya kan? Saya pribadi lebih segan dan kagum pada orang yang bisa membuat kapal terbang. Atau mesin-mesin pertanian. Selamat pagi, Pak. Ya. Yuk, Harwati. Dia memang aneh jalan pikirannya. Bapaknya sendiri kewalahan menurunkan ilmunya pada Pita. Kamu? Saya akan menggantikan Bapak begitu beliau usul. Oh. Bagaimana mungkin kamu bisa menang? Harwati sudah berapa kali menanam budi kepada gurumu. Pokoknya Pita harus menang. Nanti dulu. Katamu Harwati sering mengajak ke rumahnya dengan alasan lebay karat ingin ketemu. Lantas, yang sudah Pita lakukan itu apa?
Ada beberapa alasan bahwa Pak Kumara akan memilih Pita. Pertama, Pita lebih cantik dari Harwati. Halo? Setidaknya menurut kawan-kawan begitu. Kedua, Pak Kumara lebih suka pada orang yang berpikir dengan hal yang nyata. Sulit, nak. Sulit. Cuma modal itu saja tidak cukup. Kau harus bisa menggoyahkan hati Kumara dengan jalan yang paling halus. Kita tidak mau cinta yang berlaskan guna-guna atau pelet. Itu tidak murni. Sedangkan cinta sesuatu yang murni. Ayah khawatir kau akan menyesal. Sainganmu pasti akan melakukan hal itu sehebat mungkin. Itu urusan dia. Kita tidak. Tolong, ayah tidak usah bercampur dalam urusan ini. Pasti ada sesuatu yang penting. Maka Bapak Sudi datang ke rumah saya. Saya akan pertaruhkan rasa malu saya. Kalau maksud Bapak baik, berwujudlah manusia. Selamat malam Ki Putih Kelabu. Silakan masuk. Saya hanya menginginkan jawaban. Saya ingin menjalin hubungan darah dengan guru. Saya ingin agar guru sudi menerima Pitaloka sebagai istri. Barangkali aneh kedengarannya. Kalau seorang lelaki dilamar pihak perempuan, Tuan Guru menolak karena sudah mempunyai calon lain. Saya belum punya calon, Ki. Dan saya belum ada niat untuk menikah. Apalagi Pitaloka masih terlalu muda untuk menikah. Jadi Tuan Guru menolak? Ya, dengan satu alasan. Rasa malu saya sudah tercoreng. Harus ada darah untuk menebusnya. Jangan paksa saya berkelahi, Ki. Saya tidak bisa. Jangan kata saya. Setiap saya marah, tangan saya berubah. Dan kalau semakin memuncak, muka saya berubah jadi harimau. Malu. Jangan kau tuntut ibu untuk bisa memusnahkannya. Itu ilmu warisan dari ayahmu. Mungkin hanya dia yang bisa menolong.
Mana mungkin orang sudah meninggal bisa menolong. Ilmu yang saya tidak kehendaki. Ilmu yang selalu menyiksa saya karena saya tidak ikhlas memilikinya. Tenang. Persoalan kita sudah selesai. Saya berguru padamu, Peto Alam. Biar anak Ki Putih saja yang berguru pada saya. Berguru matematika. Dari mana ya? Jalan-jalan. Mukanya kenapa? Berkelahi dengan lebih karat? Kita sudah bilang tidak usah ikut-ikut. Kita yakin akan jadi pemenang. Harwati bukan saingan berat buat Pita. Ayah berkelahi dengan harimau beneran. Sudah lama tidak pernah olahraga. Bagaimana kalau kami belajar di rumah Bapak? Jangan. Nanti Bapak kena fitnah. Dikiranya memberikan les liar. Kan demi kemajuan sekolah juga, Pak. Biar yang lulus tahun ini lebih banyak. Iya, Pak. Kalau perlu, kami yang minta izin pada Pak Kepala Sekolah. Ya, nanti Bapak atur. Kalian akan melanjutkan kemana kalau sudah lulus? Pita? Kawin, Pak. Bohong, Pak. Emang rata-rata anak main begitu. Orang tua kami terlalu kolot. Sebenarnya saya ingin sekali melanjutkan sekolah. Saya ingin jadi pilot. Tapi tidak tahu harus bagaimana. Kamu masuk SMA dulu. Kalau tidak ada di Kumayan, mungkin di kota besar dekat-dekat sini. Kalau kamu sudah lulus, kamu bisa melanjutkan ke Akademi Penerbangan di Jakarta. Guru busuk, cabul, mau merusak gadis-gadis Kumayan. Kalau melihat hasil ulangan terakhir kalian, saya yakin akan lulus semuanya. Kak Gumara? Bentar ya. Ada apa, Pak? Nanti malam bisa kan ke rumah saya? Saya banyak pekerjaan. Oh. Yuk, Pit. Yuk. Pita, tunggu. Boleh saya temani kamu pulang? Tidak. Kamu punya maksud-maksud tertentu. Jangan sombong. Mentang-mentang cantik. Masa bodoh. Percuma kamu mengharapkan cinta Pak Gumara. Semua orang di sini sudah tahu bahwa Pak Gumara lebih suka pada Harwati. Sebaiknya kamu jadi pacar saya saja. Ini satu kehormatan untuk kamu, Pita. Banyak gadis-gadis yang mengejar saya, ya, tapi saya tolak. Tidak ada malu yang lebih besar selain daripada penghinaan ini, Datuk. Karena ludah ini datang dari mulutnya Pitaloka. Saya minta mulut Pitaloka dirusak, biar dia menderita malu kalau mulutnya jadi buruk, Datuk. Kamu tahu bahwa Putih Kelabu ayah Pitaloka juga seorang ingin. Saya tidak tanggung kalau telur ini dikembalikan. Saya yang akan tanggung. Dan mulai sekarang, saya bersedia menjadi murid Datuk. Simayang Saga, anak Ki Peto Gaharu. Coba kau tunjukkan di mana letak mulut si Pitaloka. Ini.
ludah penghinaan. Semoga mulut Pitaloka seperti ini. Kenapa? Kamu diteluh orang. Jangan suka curiga. Ini perbuatan sila diganda. Tunggu. Kita. Ini bukan koreng biasa. Saya minta diobati secara kedokteran. Dengan suntikan antibiotik atau apa. Saya bicara begitu karena kamu anak Ki Putih Kelabu. Saya takut ayahmu tersinggung. Saya tahu saya kemari. Kalau ayahmu yang menyembuhkan, prosesnya bisa lebih cepat. Saya lebih percaya pada dokter. Di luar kita, ilmu pengetahuan sudah berlari dengan cepat. Kita sanksi apa ilmu para ini bisa melawan bom, kimia atau nuklir. Kita harus bisa melihat kenyataan. Kamu tidak boleh meremehkan ilmu nenek moyang kita. Bisa kualat kamu. Kita mau sekolah. Hari ini tidak usah sekolah. Kenapa? Karena muka Pita jelek. Ayah, kecantikan atau kejelekan itu sama saja. Yang penting baik atau buruk hati kita. Gadis yang paling cantik pun kalau tua jadi jelek. Ayah.
Kalian berkelahi memperebutkan pepesan kosong. Guru baru itu tidak pantas jadi murid kalian. Goblok. Kalian tidak tahu, guru itu juga manusia harimau. Justru kedatangannya ke Kumayan mau menjajal ilmu kita. Dia adalah harimau ketujuh yang akan membawa malapetaka. Saya masih belum menemukan titik terang untuk mengetahui siapa sebenarnya ayahku. Aku tidak suka perbuatan seperti itu kamu lakukan lagi. Hai. Kau akan tetap malu kalau sampai orang lain tahu. Saya minta Kak Kumara. Tidak. Aku tidak rito. Sampai kapanpun aku tidak akan merestui. Kenapa? Dia orang baik, berilmu, dan juga sayang pada Wati. Ayah berkelahi lagi. Selading ganda harus diberi pelajaran. Dia sudah tidak mau memandang siapa ayah. Ayah berkelahi karena Pita. Ayah berkelahi karena harga diri. Dia telah mengaku meneluh kamu. Tuh kan yang Pita tidak suka. Dan dendam pasti akan berkelanjutan. Tapi lukamu besok akan sembuh sama sekali. Mudah-mudahan kan antibiotik. Mau apa lagi kamu? Bukan aku yang melakukan. Datuk Adinganda telah mengembalikan tuh ini padaku. Aku minta maaf. Ki, ada tamu dari Jakarta.
Hari ini Kilbai tidak terima tamu. Wah, jauh-jauh datang dari Jakarta. Jadi kapan? Nanti saya tanyakan. Ya. Tolong katakan sama Simba, kasus saya tinggal 5 hari lagi akan diperiksa. Ya, Ya, Pak. jangan lupa. Ya, terima kasih. Ya. Pertama kali dia datang kemari, firasatku sudah menangkap akan terjadi sesuatu terhadap diriku. Kamu, waktu pertama kali datang ke Kumayan, siapa yang menyuruhmu datang kemari? Ibumu? Betul, Ki. Karena Kilbai adalah ketua dari para tetua di sini. Artinya ibumu tahu betul tentang Kumayan. Siapa nama ibumu? Maruni Siti Kemuning. Sudah aku duga. Pak, sebenarnya Kak Gumara sengaja datang kemari mau melamar saya. Kamu sakit apa? Saya mandul, Ki. Sudah 5 tahun kawin belum punya anak. Suamiku mendesak supaya saya punya anak. Saya meminta ramuan obat dari Kilbai Karat. Bisa. Pada mulanya, aku sama sekali tidak berniat cabul terhadap ibumu. Tapi terus terang, pandangan pertama kami telah menimbulkan benih cinta yang luar biasa. Dan aku sama sekali tidak tahu siapa suaminya.
kami sama-sama tidak kuasa menolaknya. Tiap kali Maruni berobat, perbuatan aib yang sama-sama kami mau itu selalu berulang. Ibumu lalu hamil. Sejak saat itu, aku tak pernah ketemu lagi dengan ibumu. Adalah hak kamu untuk menghukum aku, anakku. Tapi aku akan menolak mati-matian kalau ada yang menuduh aku memperkosa ibumu. Itu sebabnya aku tidak merestui pernikahan kalian. Kita akan dikutuk Tuhan kalau sampai melanggar kaidah-kaidah kehidupan. Karat belum juga muncul. Sebenarnya dia yang secara langsung terlibat. Kita tidak bisa menghukum sesama manusia harimau. Tapi Gumara Petuk Alam sudah menghina ilmu leluhur kita, Kitunggal. Dia ingin menghilangkan ilmunya karena dia menganggap ilmu kita sudah lapuk dan ketinggalan zaman. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mempelajari ilmu kita. Saya ikhlas Kak Gumara menjadi suamimu. Sebab bagaimanapun dia memerlukan seorang pendamping yang mengerti tentang ilmunya. Sebagaimana ibumu dan ibuku merawat ayah kita masing-masing. Untuk sementara waktu, saya akan pergi jauh, entah kemana. Sampai saya bisa melupakan kenyataan pahit yang telah menusuk harapan saya. Dari sahabatmu, Harwati. Bagaimana kalau kita cari dia? Biarkan waktu yang menghapus segala kenangan dan harapannya. Kamu teruskan saja sekolahmu sampai cita-citamu tercapai. Usir dia dari Kumayan. Itu Alam harus dihukum. Kalau perlu bunuh dia. Kalau itu keputusan kalian, lakukan. Ketika laku, kau kelihatan ragu.
Saya tidak ikut campur. Dia mau menginjak ilmu leluhur kita. Tidak ada urusan. Ini yang paling saya takutkan. Pertikaian manusia harimau karena datangnya yang ketujuh. Kitunggal, aku berhak membela anakku. Aku tahu perasaanmu, Karat. Terserah kalian. Kalau menghendaki semua ilmu harimau akan musnah dari muka bumi, pertikailah. Bertarung sampai mati. Ada apa, Pita? Tidak apa-apa. Saya dengar dari ayah bahwa Pak Gumar akan dihukum oleh tetua-tetua Kumayan. Saya menggerakkan penduduk kampung yang anaknya menjadi murid Bapak. Saya tidak bersalah apa-apa. Mana mungkin saya dihukum.
Kita harus hati-hati, Pak. Itu, seperti kamu. Mana? Kita bela. Jangan kilo karat. Pada datang. Iya. Hati-hati. Itu Alam. Kau harus jadi anggota kami. Mau atau tidak mau. Saya ingin jadi manusia biasa. Itu gampang, anakku. Kau jangan gunakan ilmu itu. Ilmu harimau tidak bisa hilang. Itu sudah takdirmu. Dan kau tidak bisa menolak kenyataan itu. Oh!